Halo semua, kali ini kita akan membahas materi tentang transformasi geometri di refleksi. Namun, sebelum kita masuk ke materi, coba kamu ingat, ketika kamu bercermin, pasti yang akan kamu lihat adalah bayangan dari dirimu sendiri, bukan bayangan dari orang lain, dengan bentuk dan jarak yang sama ketika kamu berdiri di depan cermin. Nah, transformasi geometri dalam refleksi adalah proses pencerminan suatu titik atau bangun terhadap sebuah garis tertentu yang disebut garis cermin. Pada banyak aplikasi atau web yang dapat kita gunakan untuk mempermudah mengerjakan soal di bagian refleksi ini, apalagi jika soalnya membahas di bidang koordinat kartesius. Nah, kali ini aku bakalan menggunakan aplikasi GeoGebra. Aplikasi GeoGebra ini dapat di-download di handphone maupun laptop. Namun, untuk di laptop tersedia juga dalam bentuk web yang dapat kita akses dengan mudah dan gratis. Beginilah tampilan aplikasinya yang dapat kita mudah gunakan, tapi pastikan dulu bahwasanya laptop atau handphone kamu sudah terhubung dengan internet ya. Nah, kita masuk ke soalnya. Diberikan titik. Nah, titik 3,1. Cerminkanlah terhadap sumbu X, terhadap sumbu Y, terhadap garis Y sama dengan X, dan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Nah, untuk pertama sekali mengerjakan soal ini, yang kita lakukan adalah menggambar titiknya tadi ke dalam koordinat kartesius di sini. Caranya yaitu kita klik kata masukkan di sini. Kita klik ini, lalu kita anggaplah titiknya tadi adalah titik A. Lalu kita tulis A sama dengan dalam kurung, tadi titiknya berapa? 3,1. Lalu tekan enter. Nah, inilah titik A-nya sudah muncul. Nah, titik inilah yang akan kita refleksikan. Nah, untuk yang soal pertama tadi katanya kita refleksikan terhadap sumbu X. Cara untuk merefleksikannya yaitu kita pergi ke tools yang sudah disediakan di sini. Kita pilih 3 tools dari sebelah kanan. 1, 2, 3. Kita pilih refleksi objek pada garis. Lalu kita klik titik A-nya, lalu klik sumbu X-nya. Nah, hasil refleksi dari titik A 3,1 terhadap sumbu X adalah 3, minus 1. Apa yang berbeda? Yang berbeda di sini adalah si Y-nya. Di sini tadi Y-nya 1 berubah jadi negatif 1. Makanya A aksen atau cerminan dari si A ini berada di titik 3, minus 1. Selanjutnya, ketika si titik A ini direfleksikan terhadap sumbu Y, caranya masih sama. Kita klik ini, lalu kita pilih refleksi objek pada garis, kita klik titik A-nya, lalu klik sumbu Y-nya. Oke, nah jadi refleksi si A 3,1 terhadap sumbu Y hasilnya adalah A aksen 1. Kenapa ada satunya? Karena tadi di sini sudah dipakai aksen untuk membedakan, dibuatlah satunya. Bagaimana cara kita mengubah atau membentuk bangun datar di sini? Yaitu kita pilih tools kelima dari sebelah kiri. 1, 2, 3, 4, 5. Lalu kita klik poligon. Setelah itu kita gambar. Misalnya di sini ya. Ini, lalu ke sini. Oke, ke sini. Nah, inilah gambar segitiga yang mau kita refleksikan. Misal segitiga ini mau kita refleksikan terhadap sumbu X. Caranya masih sama. Kita pilih tools ketiga dari sebelah kanan ini. Pilih refleksi objek pada garis, kita klik gambarnya, lalu kita klik juga sumbu X-nya. Nah, jadi refleksi dari segitiga ABC ini akan membentuk segitiga
aksen segitiga A aksen, B aksen, C aksen. Bentuknya sama, hanya saja dia berlawanan arah. Dan tetapi jaraknya sama. Oke ya, kita lanjutkan. Ketika si segitiga ini kita mau refleksikan terhadap sumbu Y. Maka klik ini lagi, pilih refleksi objek pada garis, klik gambarnya, klik sumbu Y-nya. Nah, refleksi dari segitiga ABC terhadap sumbu Y yaitu menghasilkan A aksen, B aksen, C aksen 1. Ada satunya karena di sini tadi sudah dipakai aksen biasanya. Kita perhatikan untuk si A di sini titiknya 5,2 berubah jadi minus 5,2. Untuk si B 7,1 menjadi minus 7,1. Untuk si C dari 8,2 menjadi negatif 8,2. Ini apabila direfleksikan terhadap sumbu Y. Ketika gambar ini, segitiga ini mau kita refleksikan terhadap garis Y sama dengan X atau garis Y sama dengan negatif X. Caranya masih sama seperti yang tadi. Oke, untuk mempermudah, kita hapus dulu ya gambar hasil refleksinya ini. Oke, kita refleksikan terhadap garis Y sama dengan X. Kita ketik di sini, Y sama dengan X. Lalu, nah, caranya masih sama ketika merefleksikan, klik ini, refleksi objek pada garis, lalu klik gambarnya, lalu klik sumbu garis Y sama dengan X-nya. Oke. Hasil refleksinya ada di sini. Ingat bahwasanya ketika garisnya itu ingin direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X, akan menghasilkan titik Y, X. Dari X ke Y ke X. X-nya misalnya untuk si A. Dia di titik 5,2. Di sini menjadi 2,5. Oke, kita lanjut ya. Begitu juga dengan si B aksen, C aksennya juga. Kita lanjut ketika gambarnya ini mau kita refleksikan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Kita hapus dulu ini biar nggak keliru. Kita klik ini, klik Y sama dengan negatif X. Nah, caranya masih sama, klik ini, klik refleksi objek pada garis, klik gambarnya, klik garis Y sama dengan negatif X. Nah, hasilnya ada di sini. Oke. Ingat tadi kan, kalau garis sebuah titik direfleksikan terhadap garis Y sama dengan negatif X, maka berubah jadi negatif Y, X. Si X-nya di sini 7 berubah jadi si Y-nya. Jadi negatif 7. Untuk si B ya. Si B-nya ini kan Y-nya 1. Satunya ini berubah jadi si X. Tapi berbentuk negatif. Jadi si B 7,1 jadi bentuknya posisinya jadi negatif 1, negatif 7. Nah, begitulah menggunakan aplikasi GeoGebra untuk menggambarkan refleksi pada transformasi geometri. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Dadah.